Fiddini bisalamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai ghurur, tipu daya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Para pejuang pribumi yang ingin merebut tanahnya sendiri dari penjajah, tapi dikatakan ghurur, dikatakan berdosa. Jihad orang-orang bodoh katanya. Masya Allah. Naudzubillah thumma naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati amalina wa min nazaghati syaitani wa tauhimih. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Di dalam cuplikan video tadi, kita semua bisa mendengarkan siapa sebenarnya Utsman bin Yahya, yang mana makamnya itu di Petamburan. Utsman bin Yahya adalah mufti Batavia atau Dewan Fatwanya Belanda, atau lebih tepatnya anteknya Belanda. Kenapa saya mengatakan anteknya Belanda? Berdasarkan kitab yang beliau karang, yakni Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah, beliau mengharamkan perang melawan penjajah Belanda. Bagi pribumi yang melawan Belanda, itu namanya ghurur, berdosa, tindakan bodoh. Berarti pahlawan-pahlawan kita seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak, Jenderal Sudirman, semuanya itu orang bodoh, ghurur, dan matinya itu tidak mati syahid. Kalau menurut kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah. Jadi jelas kiblatnya Utsman bin Yahya itu kemana. Makanya wajar dong seumpama Utsman bin Yahya itu Dewan Fatwanya Belanda, kan gitu toh. Mufti Batavia, muftinya Belanda. Dan berarti anteknya Belanda karena mengharamkan melawan Belanda. Dan di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah, ini seumpama kita baca, ini ngeri-ngeri. Naudzubillah min dzalik, kita akan selalu istighfar. Berarti pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan, berjuang memerdekakan bangsa Indonesia ini adalah pahlawan-pahlawan yang matinya itu sia-sia. Apakah itu benar? Sama sekali tidak benar. Beliau adalah para syuhada. Belum lagi Belanda itu kebanyakan agamanya bukan Islam. Jadi jelas. Makanya Utsman bin Yahya adalah mufti Batavia, antek-anteknya Belanda. Sesuai di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Bisalamah, karangan beliau. Ngeri guys, makanya pentingnya kita belajar sejarah yang baik dan benar. Makanya sama-sama bermarga Yahya, suatu ketika Habib Lutfi mengatakan,
Beliau adalah mufti Indonesia awalan wa akhiran. Mufti pertama dan terakhir. Karena tidak ada yang mampu menyandang gelar mufti kecuali beliau. Beliau mampu mengarang kitab 300 lebih. Suatu pujian yang luar biasa kepada Antek Belanda. Loh, ini sejarah yang harus diluruskan. Ini sejarah bangsa dan bernegara kita. Makanya saya setuju dengan Mbah Mufid. Mbah Mufid itu sosok seorang yang komitmen dengan apa yang beliau katakan, bahwa bahkan beliau itu siap masuk penjara dengan apa yang dikatakan. Itu Mbah Mufid Klaten. Saya tidak mengikuti Kiai Imaduddin, saya tidak mengikuti Gus Wat Pleret. Yang saya pegang itu omongan orang tua saya, mbah saya. Di tahun 80-an saya menghadirkan Habib, kata bapak saya. Saya bilang ke bapak saya bahwa ini keturunan Rasulullah. Udule, wiki keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi. Dan Mbah Mufid bercerita pada saat mbah-mbahnya itu didatangi orang yang wajahnya mirip Arab, besok dipegang sama Belanda. Berarti apa? Itu mata-mata Belanda. Sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia, itu yang membawa adalah Belanda. Satu kapal penuh isinya orang Yaman. Karena Yaman itu negara yang gersang, negara yang tandus, negara yang konflik terus-menerus. Hobinya mereka itu berkelahi, berperang. Pada saat ada tawaran yang menarik dari Belanda untuk melemahkan mental-mental pejuang pribumi, salah satu fatwa yang membuktikan bahwa mereka melemahkan perjuangan para pribumi adalah di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalam karangan Utsman bin Yahya ini. Haram pribumi yang melawan pemerintahan Belanda itu hurur, berdosa, tindakan bodoh. Wah, jelas lah, jelas. Karena Belanda itu orangnya itu licik-licik dan culas-culas dan pintar-pintar. Kelemahan orang pribumi adalah orang yang dengan orang yang di situ wajahnya mirip Arab, terus disuruh mengaku cucu Nabi. Paham kan? Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.